Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya Leo. Ini adalah video yang kelima dari rangkaian video tentang tutorial lengkap Filmora 9 dari 0 sampai bisa. Perlu saya sampaikan lagi bahwa Filmora yang saya gunakan di sini adalah Filmora yang terbaru, yaitu Filmora 9. Pada tutorial yang kelima ini, kita akan belajar dua tools penting di Filmora, yaitu Text and Title dan Transisi. Oke, kita ke poin yang pertama, yaitu Text and Title. Ini adalah fitur yang akan paling banyak digunakan oleh Anda. Hampir semua video membutuhkan teks dan title untuk mempercantik atau melengkapi tampilan videonya. Nah, enaknya di Filmora, seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial saya yang pertama, terdapat banyak sekali template instan untuk beragam keperluan. Kita bisa lihat di menu title di sini. Dan di sebelah kirinya, Filmora sudah mengkategorikan teks dan title berdasarkan kebutuhan Anda. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, seperti biasa, Anda bisa import file dulu, lalu setting project seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial saya sebelumnya. Kali ini, saya hanya mau menggunakan footage yang sudah disediakan oleh Filmora di sampel video. Saya akan menggunakan semua video tentang travel, mulai dari travel 1 sampai travel 6. Nah, sekarang pada timeline sudah ada 6 rangkaian footage. Oke, saya akan mulai dengan memberikan opener title pada video ini. Kita bisa pergi ke title lalu pilih opener. Di sini seperti Anda lihat terdapat 25 template yang bisa Anda gunakan. Nah, karena video saya ini temanya olahraga bersepeda, jadi saya akan menggunakan opener yang menggambarkan semangat. Di sini kita bisa lihat ada pilihan mulai dari template yang clean dan simple, terus ada juga yang cocok untuk invitation, sampai yang bertemakan cinta. Dan saya pikir mungkin ini yang cocok untuk video saya. Nah, kalau Anda sudah menentukan, cara menggunakannya Anda bisa langsung drag and drop dan pindahkan ke timeline. Saya akan membuat dulu grup supaya nanti gampang dalam mengatur posisinya. Caranya, klik dan tekan Ctrl satu-satu semua videonya, lalu klik kanan dan pilih grup. Nah, karena kita akan membuat opener, maka saya akan pindahkan ke depan seperti ini. Selanjutnya untuk mengaturnya, kita tinggal double klik pada title yang ada di dalam timeline ini, lalu akan muncul kotak setting seperti ini. Nah, di preview Anda bisa lihat terdapat 3 kata yang bisa kita rubah. Caranya dengan klik satu kali tepat di kata yang ingin kita ganti. Anda bisa mengganti katanya di kotak hitam sebelah kiri ini. Misalnya di sini saya mau ganti kata your dengan my trip. Dan kata di bawahnya dengan my adventure. Nah, untuk tulisan here, saya hapus saja. Jika Anda mau merubah bentuk hurufnya, Anda bisa pergi ke kotak ini untuk mencari yang sesuai dengan pilihan Anda. Di sini saya akan menggunakan huruf bawaan template ini. Selanjutnya untuk kotak di sebelahnya ini gunanya untuk mengatur seberapa besar hurufnya. Misalnya di sini saya mau memakai ukuran 80 untuk kedua kata ini. Di sebelahnya lagi ada fitur mulai dari tanda B ini untuk menebalkan huruf. I untuk membuat miring. Selanjutnya yang di sebelahnya ini untuk menyesuaikan paragraf yang sama fungsinya seperti yang ada di Microsoft Word. Selanjutnya Anda bisa menggunakan preset text style yang disediakan oleh Filmora di sini. Untuk menggunakannya Anda bisa mengklik tanda plus yang ada di tengah. Di sebelah preset ada fitur untuk animasi. Fitur ini digunakan untuk memberikan gerakan pada teks. Memang template yang saya gunakan ini sudah ada animasinya. Tapi kalau Anda tidak suka dengan gerakannya, Anda bisa pilih animasinya sesuai dengan keinginan Anda di sini. Anda bisa double klik di tengah untuk menggunakannya. Di sini saya akan menggunakan animasi spin 2. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke advance untuk settingan lebih lanjut. Setelah terbuka, pertama kita lihat ada alignment yang fungsinya untuk mengatur posisi teks. Anda bisa sesuaikan dengan cara arahkan kursor Anda pada kata yang ingin Anda atur, sampai bentuk kursor Anda berubah menjadi plus panah seperti ini, lalu geser sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya kita bisa pergi ke text fill. Ada beberapa pilihan tipe fill yang bisa Anda pilih. Dan di bawahnya Anda bisa mengganti warna sesuai dengan keinginan Anda. Oke, untuk pilihan tipe fill-nya yang pertama ada text fill. Jika Anda pilih ini, hurufnya akan diwarnai secara utuh atau penuh, seperti ini.
Selanjutnya, jika Anda pilih gradient, maka hurufnya nanti akan terdiri dari kombinasi dua warna. Kotak warna kiri ini untuk memulai gradasi warna dari sisi kiri. Sebaliknya, kotak warna kanan ini akan memulai gradasi warna dari posisi kanan. Seperti ini contohnya, misalnya, saya akan mewarnai dulu kata my trip. Saya akan mulai dari kotak kiri ini, lalu saya pilih more. Selanjutnya saya pilih pick screen color untuk mengambil sampel warna dari screen. Dan saya akan melakukan hal yang sama untuk kotak yang kanan ini. Selanjutnya saya akan mewarnai tulisan my adventure. Dan saya akan melakukan hal yang sama seperti yang tadi saya lakukan. Oke, begitu ya. Selanjutnya untuk image fill. Tools ini gunanya untuk meletakkan gambar di dalam huruf yang Anda inginkan. Seperti ini contohnya. Berikutnya ada efek. Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda untuk memberikan efek pada huruf yang Anda inginkan. Selanjutnya ada opacity yang fungsinya untuk menurunkan tingkat kecerahan pada huruf. Seperti ini. Nah, karena tulisan saya ini menggunakan border atau garis pinggir pada huruf, maka efek opacity-nya hanya berlaku untuk warna di bagian dalam huruf saja. Berikutnya ada blur, untuk memberikan kesan kabur pada huruf, seperti ini. Nah, untuk blur juga sama ya, tidak terlalu kelihatan karena saya menggunakan border. Nah, di bawahnya ini ada angle. Tools ini gunanya untuk memberikan variasi gradasi warna pada huruf, seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke fitur text border. Fitur ini digunakan untuk mengatur pinggiran atau sisi luar huruf. Semua pengaturannya sama seperti tadi, kecuali ada tambahan untuk fitur size yang gunanya untuk memperkecil atau memperbesar border text. Berikutnya ada fitur text shadow. Fitur ini berguna untuk memberikan efek bayangan pada huruf. Ada beberapa tipe bayangan yang bisa Anda pilih. Untuk warna, opacity, dan blur sama ya fungsinya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau distance, fungsinya untuk mengatur seberapa jauh jatuhnya bayangan dari huruf. Nah, kalau Anda pikir akan menggunakan lagi semua settingan ini pada kesempatan yang lain, Anda bisa klik Save as Custom, lalu Anda beri nama sesuai dengan keinginan Anda. Nah, nanti teks custom yang Anda buat ini akan tersimpan di teks custom yang berada di sini. Jadi ini semacam template yang Anda buat dan Anda simpan sehingga sewaktu-waktu nanti Anda bisa menggunakannya lagi tanpa bersusah payah untuk mengaturnya dari awal lagi. Oke, kita kembali lagi ke pengaturan yang tadi. Nah, sekarang kita akan mengenal tools-tools yang ada di atas ini. Kotak dengan simbol berbentuk huruf T ini untuk menambahkan teks pada template ini. Terus di sebelahnya ini untuk menambahkan shape atau beberapa bentuk kotak. Di sebelahnya lagi untuk menambah gambar. Di sebelahnya lagi yang berbentuk tong sampah ini gunanya untuk menghapus. Selanjutnya untuk tulisan di sebelahnya ini sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ada dua kotak ini yang fungsinya untuk menentukan jarak antara kata. Nah, kalau titik kecil ini gunanya untuk menentukan posisi antar elemen dalam template ini. Nah, yang terakhir, yang paling bawah ini adalah tempat untuk mengatur fade in dan fade out setiap elemen yang ada di dalam template ini. Anda bisa mengatur kapan katanya masuk atau animasinya. Seperti ini. Oke, kalau semuanya sudah fix, tinggal klik OK. Nah, kita kan sudah membuat opener. Sekarang misalnya saya mau menampilkan kata di tengah videonya. Saya akan pilih title dan lower third. Nah, kalau Anda lihat di sini di daftar template ini, jika latarnya ada gambar wanita menghadap ke belakang seperti ini, artinya template ini akan menggunakan latar gambar video Anda. Saya akan menggunakan template title ini pada bagian ini.
Lalu untuk template lower third saya akan gunakan di bagian ini. Oh ya, sebelumnya saya mau jelaskan, jika Anda ingin tulisan ini menggunakan latar gambar video Anda, title-nya harus diletakkan di atas footage-nya. Selanjutnya, kita bisa setting dengan cara seperti tadi. Selanjutnya, karena video ini tidak menggunakan bahasa asing dan tujuan penontonnya adalah orang Indonesia, maka saya tidak menggunakan template subtitle. Tapi perlu saya jelaskan juga bahwa cara penggunaan dan settingannya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya di akhir video ini, saya akan tambahkan end title dan closing screen. Saya akan tempatkan end title-nya di belakang footage terakhir seperti ini. Dan saya akan membiarkannya untuk menggunakan latar hitam Filmora. Lalu untuk closing screen, saya akan tempatkan di belakang end title seperti ini. Oke, inilah video saya dengan opener title, title itu sendiri, lower third, dan end title, serta closing screen. Jadi ini hanya contoh ya. Saya percaya Anda pasti bisa membuat yang lebih bagus dan lebih kreatif dari yang saya buat ini. Oke, itu semua penjelasan untuk settingan teks dan title-nya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya, coba kita perhatikan hasil editan video ini. Terlihat perpindahan footage-nya terlihat kaku dan kurang bagus. Maka itu saya akan tambahkan transisi. Ini adalah materi kedua dalam tutorial ini. Transisi sangat berguna untuk membuat perpindahan setiap klip dalam video Anda terlihat lebih menarik dan halus. Untuk menggunakannya, Anda bisa pergi ke fitur transisi yang ada di sini. Terdapat banyak sekali pilihan. Untuk menggunakannya, Anda bisa drag and drop tepat di perpindahan klip yang Anda inginkan. Selanjutnya, untuk mengaturnya, Anda bisa double klik di tengah tanda transisi ini, maka akan keluar kotak settingannya seperti ini. Pertama, Anda bisa mengatur lamanya transisi di sini. Misalnya saya mau mengatur durasinya 1 detik saja. Lalu jika Anda klik Apply to All, maka durasi yang tadi Anda sudah atur akan diterapkan pada semua transisi pada video Anda. Selanjutnya kita lihat di bawah ada 3 tools tambahan, yaitu Overlap, Prefix, dan Postfix. Yang pertama ini, jika Anda pilih Overlap, maka transisinya akan terlihat dari akhir klip pertama sampai awal klip kedua. Terus ada Prefix, jika Anda ingin transisinya hanya terlihat pada bagian akhir klip pertama, seperti ini. Selanjutnya untuk Postfix, jika Anda ingin transisinya terlihat di awal klip kedua, seperti ini. Kalau sudah Anda atur semuanya, Anda tinggal klik OK saja. Dan hasilnya seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silakan klik subscribe dan klik bell untuk mendapatkan update jika saya mengeluarkan video baru. Komen jika Anda ingin bertanya atau menanggapi sesuatu tentang video ini. Thanks and be creative. Always.